Sabtu yang tadi kita sudah membaca daripada Ratibul Haddad, membaca daripada uh, Burdah Al-Madih Nabi SAW. Kemudian kita awali majlis ini tadi dengan Tartibul Fatihah yang kita hadiahkan, kita tawassulkan kepada para aulia, para syuhada, para salihin, guru-guru kita, dan juga para orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, yang semoga rangkaian demi rangkaian di dalam pengajian kita minggu ini senantiasa diganjar pahala yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz-dzulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada kajian kita yang lalu, yaitu wal khamis, daripada adab-adab salat berjamaah yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Ada 8 macam adab, tata cara daripada pelaksanaan sholat berjamaah, baik menjadi imam atau menjadi makmum. Telah kita sebutkan yang pertama adalah yukhafifus shalah. Sholatnya jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, rukunya sampai 5 menit. Sujudnya 5 menit, i'tidalnya 5 menit, jangan. Itu udah bahas. Terus lagi hendaknya imam itu tidak membaca takbir ketika yang azan, yang iqamah sudah selesai daripada azan dan iqamahnya. Jangan baca takbir dulu kecuali udah selesai, dan juga udah lurus shafnya. Terus lagi yang ketiga, imamnya mesti lebih kencang baca takbirnya, takbir intiqalat atau takbir perpindahan dari rukun satu dan rukun yang lainnya. Terus lagi juga imamnya harus niat, dianjurkan niat untuk menjadi imam biar ada pahalanya. Itu yang keempat. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima adalah ayyaskuta al-imamu saktatan akibal fatihati liyasuba ilaihi nafasahu. Hendaknya si imam berhenti sejenak, sebentar, setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau jadi imam, setelah baca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, diam sejenak. Liyasuba ilaihi nafasahu, agar si imam kembali fit nafasnya. Biasanya orang baca Fatihahnya karena dia baca Fatihah suara keluar, nafas tertahan karena bacaannya, sehingga sedikit ngos-ngosan.
Setelah Fatihah waladhdallin. Imamnya diam sejenak. Diam sejenak. Diam sejenak ini ketika sholatnya tidak bersuara, sirriyah, zuhur, asar. Nah kalau sholatnya jahriyah, maka dia diam sejenak agak lebih panjang, sekiranya sekadar si makmum baca Fatihah, ya kurang lebih 1 atau 2 menitan deh, diam sejenak. Agar memberi kesempatan dirinya untuk ambil nafas si imam. Terus wa yaqra'ul ma'mum al-Fatihata fil jahriyati fi hadhihi saktati. Imamnya ambil nafas biar tidak ngos-ngosan di dalam diamnya dia setelah Fatihah itu. Makmumnya membaca Al-Fatihah ketika sholat itu adalah sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh. Jadi kalau sholat isya waladhdallin, amin, itu imamnya diam, ambil nafas biar kembali tenang lagi. Makmumnya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan makmum ketika membaca Fatihah harus minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Karena Al-Fatihah termasuk daripada rukun qauli. Rukun yang sifatnya ucapan, harus diucapkan dengan benar, dengan baik, dan minimal dia harus terdengar oleh dirinya sendiri, makmum. Juga jangan terlalu kencang. Jadi makmum, Bismillahirrahmanirrahim, makmum nih, makmum ngalang-ngalain imam. Jangan juga, minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Karena kalau kencang-kencang terlalu keras itu juga dapat mengganggu sebelahnya. Nggak boleh. Kalau mengganggu orang sholat di sebelahnya, ya kurang lebih sama syaitan. Syaitan kan gangguin orang sholat. Begitu. Jadi diam sejenak setelah Fatihah. Tujuannya imamnya biar ambil nafas. Tujuan selanjutnya makmumnya biar baca Al-Fatihah. Begitu. Kenapa imam makmumnya baca Fatihahnya pas lempangan itu, diamnya imam liyatamakkana minal istima'i inda qiraatil imam, agar si makmum memungkinkan untuk mendengarkan bacaan surah daripada imam. Kalau dalam sholat jahriyah, jadi makmum itu yang afdal dengerin bacaan imam, nggak usah baca surah, dengerin bacaan imam. Yang baca, yang mendengar sama pahalanya, apalagi makmum. Begitu. Kalau nggak pakai berhenti imamnya, akhirnya makmumnya baca Fatihah, sibuk baca Fatihah, imamnya sibuk baca surah, makmumnya nggak sempat dengerin bacaan surah. Makanya kalau jadi imam dikasih kesempatan untuk berdiam sejenak setelah baca Al-Fatihah. Sekiranya makmum hampir selesai baca Fatihahnya atau sampai selesai baca Fatihahnya. Jadi jangan waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, langsung baca surah. Nah kalau begitu makmumnya nanti nggak ada kesempatan baca Fatihah. Akhirnya
baca Fatihahnya imam makmum bertabrakan dengan baca surahnya imam. Jadi diam sejenak. Apakah wajib begitu? Enggak. Itu bukan sesuatu yang wajib. Kalau ada imam yang langsung waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Apakah sholatnya sah? Sholatnya tetap sah. Cuman tidak memberikan daripada makmum kesempatan baca Al-Fatihah. Kesianan makmumnya. Kalau imamnya faqih, imamnya mengerti ilmu agama, kemudian dia punya kebijakan yang luar biasa, maka setelah Fatihah dia bakal diam. Dia bakal berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan makmumnya membaca surah Al-Fatihah. Begitu. Terus lagi wala yaqra'ul ma'mum as-surah fil jahriyah. Makmum tidak perlu membaca surah di dalam sholat yang jahriyah. Di dalam sholat yang suaranya keras. Begitu. Jadi udah makmumnya ketika imam baca surah dengerin. Dengerin. Gak usah baca surah juga. Gak usah baca surah. Nah, kalau Fatihah harus dibaca. Begitu. Jadi makmumnya nggak perlu baca surah di dalam sholat yang jahriyah. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi. Imam Nawawi bilang makmum baca surah ketika imam baca surah itu adalah makruh. Begitu. Jadi udah imam baca surah, nah kita udah diam aja dengerin imam. Imamnya baca Al-Baqarah, dengerin aja. Imamnya lama, salah sendiri lo makmum sama dia. Begitu. Jadi makmumnya nggak perlu baca surah. Illa kecuali idza lam yasma' sautal imami, kecuali si makmum nggak dengar suaranya imam, nggak kedengeran karena jauh mungkin. Imam baca apa kita nggak dengar, baca deh baca surah. Atau makmumnya budak. Misalnya makmumnya nggak dengar, pendengarannya kurang, baca di surah. Atau dia dengar bacaan atau suara yang nggak jelas. Imamnya kedengaran suaranya, tapi nggak jelas. Ini suara dia baca apa? Ini nggak jelas. Karena mungkin sound sistemnya jelek. Ya, jadi alhamdulillah bacanya menjelas, cuman kedengarannya karena sound sistem jelek jadi amin, jadi begitu. Kan ada tuh yang sound sistemnya begitu, suaranya memang bagus, alhamdulillahirabbil alamin, jelas, tapi kedengarannya amin gitu. Nah, kalau begitu makmumnya boleh dah baca surah. Atau emang sholatnya sholat sir, sholat yang nggak pakai suara, zuhur, asar, baca surah, begitu, baca surah. Kalau udah sholat sir, baca surah 1 surah atau 2 surah
atau 3 surah sampai imamnya ruku, kita ikut ruku juga. Tapi kalau jahri ya kita dengerin bacaannya imam. Kenapa kok baca surahnya 3, 4 atau 2? Kenapa? Karena di dalam sholat kita nggak boleh bengong, kita nggak boleh diem, nggak boleh diem lisan dan hatinya, harus ingat Allah, harus menyebut zikir Quran atau bacaan-bacaan sholat. Jangan berhenti. Misalnya lagi ruku kita ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Udah 3 kali, imamnya kagak bangun-bangun nih. Tambahin subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 7 kali. Masih belum bangun juga imamnya subhana rabbiyal azim sampai 11 kali. Masih belum bangun juga, tambahin sampai 15 kali. Masih belum bangun juga, tambahin sampai 21 kali. Masih belum bangun juga, tengok tuh imam jangan-jangan mati, nggak bangun-bangun. Ya, jadi jangan diam. Kalau udah selesai 3, masih ruku, tambahin subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, begitu. Jadi di dalam sholat garis besarnya, poinnya kita nggak boleh diam, nggak boleh melongok, nggak boleh tidak membaca apa-apa dalam walaupun 1 detik. Jangan sampai diam. Itu lagi baca surah imam kita suruh diam. Diamnya kita dengerin bacaan, bukan diam namanya itu. Tapi dengerin bacaan. Nah, ini adalah dia selebrasi sendiri. Nah, ada serangan darat sampai laut nih. Ini adab yang kelima. Adab yang kelima, dikit-dikit aja. Ya Mil ya. Dikit-dikit, lama-lama jadi banyak-banyak, lama-lama jadi mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita, mudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik hidayah, inayah serta riayah, sehingga Allah menggerakkan diri kita untuk senantiasa beramal dengan amal-amal yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.